Terima kasih. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai edukasi pangan lokal berbasis karbohidrat alternatif di Desa Tanjung dan Sawahan. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura atas bantuan pendanaan melalui skema Abdimas tahun anggaran 2020. Latar belakang dari Abdimas ini adalah kita ketahui bahwa fakta COVID-19 telah menyerang jutaan orang di seluruh dunia dan angka kematian mencapai 1,14 juta orang per 20 Oktober 2020 ini. Ancaman besar ini ternyata tidak hanya mengancam kesehatan, tapi juga telah mengancam aspek ketahanan pangan. Terjadi akibat adanya disrupsi ekonomi dan sistem ketahanan pangan. Untuk mengatasi problem ini, maka diperlukan adanya penguatan pangan lokal, antara lain melalui pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif, utamanya nanam beras dan terigu. Contoh sumber karbohidrat tersebut misalnya berupa singkong, sagu, jagung, ketela, dan lainnya. Nah, dengan penguatan ini maka diharapkan tersedia pangan yang aman dan menyehatkan. Abdimas kali ini dilaksanakan di dua desa. Yang pertama adalah Desa Sawahan, kemudian yang kedua adalah Desa Tanjung. Keduanya ada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, di desa ini kami akan memperkenalkan pembuatan koyah di Desa Tanjung. Kemudian di Desa Sawahan kami akan memperkenalkan pembuatan nasi singkong. Masing-masing di desa ini akan ada 5 orang atau masyarakat sasaran. Jadi total di dua desa ada 10 masyarakat sasaran. Secara ringkas, materi pelaksanaannya adalah ada 3 tahap. Pertama ada pembuatan produk, kemudian yang kedua kami melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat secara door to door atau rumah ke rumah, karena kami tidak mungkin untuk melaksanakannya dalam seperti seminar ya, kami harus melaksanakan secara in-house training begitu dari rumah ke rumah. Kemudian setelah ada memberikan penyuluhan mengenai apa itu ketahanan pangan, dilanjutkan dengan proses evaluasi yaitu kuesioner. Mengenai penyuluhan, konten yang diberikan adalah mengenai apa itu ketahanan pangan, kemudian apa itu pangan lokal, dan apa urgensinya di dalam selama wabah pandemi ini berlangsung. Kemudian dievaluasi nanti kami memberikan kuesioner, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Ini hasilnya, gambar yang ABC ini adalah dokumentasi untuk kegiatan di Desa Tanjung, di mana di sini tim Abdimas melaksanakan penyuluhan mengenai pembuatan koyah. Koyah sendiri adalah kue kering yang terbuat dari bahan baku utama berupa kacang hijau yang disangrai kemudian dicampur dengan ketan dan kelapa. Kemudian digabung dan dicampur hingga homogen, kemudian dicetak dan dikeringkan. Produk ini relatif awet karena kering ya, dengan bahan baku yang mudah didapat. Meski demikian, bahan baku kacang hijau ini sendiri sebetulnya bisa diganti dengan bahan lain. Artinya fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Kemudian gambar yang D, E, F, G ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Desa Sawahan. Di sini kami memperkenalkan pembuatan nasi singkong. Singkong segar kemudian dikupas, ya, kemudian disawut dan dikeringkan. Gambar singkong sawut ada di gambar D. Kemudian singkong sawut kering ini digiling halus ya, seperti tepung hasilnya nanti diayak, kemudian nanti dikukus. Saat dikukus baru dikeringkan lagi seperti pada gambar E. Mengapa dikeringkan? Agar nanti bisa bertahan lebih lama. Nah, versi singkong kering inilah kemudian akan dikemas seperti pada gambar F dan kami sosialisasikan kepada masyarakat dan kami bagikan seperti pada gambar
G. Jadi secara umum prosesnya adalah pembuatan produk, kemudian kedua adalah edukasi kepada mereka, kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan sumber karbo alternatif ini kepada mereka. Nah, berikut adalah hasil kuesioner. Jadi ada pertanyaan. Secara umum di gambar A ini adalah di P1 bahwa sebagian besar responden kami masih belum paham seutuhnya mengenai konsep pangan lokal dan ketahanan pangan. Artinya memang masih diperlukan penyuluhan lebih intens ke depan agar masyarakat bisa lebih paham tentang pangan lokal dan bisa berperan aktif membantu pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Gambar B memperlihatkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat masih membeli kebutuhan pangan pokok mereka, sedangkan sebagian kecil masih bercocok tanam seperti itu. Kemudian yang gambar C di sini bisa dilihat bahwa singkong di sini menjadi sumber karbohidrat non beras yang paling banyak dikonsumsi. Yang D di sini adalah ternyata responden menyatakan metode penyuluhan ini dianggap lebih preference ya daripada metode-metode lainnya. Jadi secara umum di gambar ini dapat kita simpulkan bahwa edukasi pangan lokal karbohidrat alternatif ini yaitu koyah dan nasi singkong ini kita telah lakukan di masyarakat di Desa Tanjung dan Desa Sawahan. Kemudian secara umum ternyata mereka belum paham mengenai konsep ketahanan pangan dan pangan lokal dan khusus singkong di sini kami rasa ada atau diperlukan adanya edukasi teknologi pemanfaatan singkong menjadi pangan pokok, misal mukaf ya. Perlu dilakukan sejalan dengan peran strategi singkong di masyarakat sebagai komoditas pangan. Demikian kegiatan kami Abdi Mas di Desa Tanjung dan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih.